Halo, saya ucapkan selamat datang di program kita. Kita akan membahas bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk mengatur keuangan pribadi dan keluarga gitu ya. Maksudnya efektif itu berarti mudah, terus murah, menyenangkan dan bermanfaat gitu. Tidak hanya teori, tapi benar-benar sesuatu yang bisa dipraktekkan. Dan dalam program ini kita akan lebih banyak prakteknya, lebih banyak melakukan sesuatu yang bisa dipakai, bukan hanya sekedar teori. Dan efisien itu maksudnya ya cepat gitu, tidak makan waktu dan tidak makan biaya. Nah, kita juga akan bahas rahasia yang paling penting dalam ilmu keuangan yang bahkan banyak orang yang ngakunya ahli keuangan atau berkecimpung di dunia keuangan itu tidak tahu satu rahasia yang sangat penting ini, yaitu rahasia pertahanan keuangan. Kenapa banyak orang yang miskin makin tambah miskin, dan banyak orang yang tadinya kaya mendadak jatuh miskin? Itu kebanyakan karena tidak punya satu kemampuan strategi yang dinamakan pertahanan keuangan. Dan kita akan bahas jauh lebih dalam, lebih lengkap, dan banyak praktek gimana supaya kita punya satu pertahanan dalam keuangan kita, baik pribadi maupun keluarga. Oke, sebelum kita mulai, kita simak dulu apa aja yang akan kita bahas sepanjang program ini. Nah, yang belum kenal sama saya, ini nama saya Ruli Rahadianto. Kemudian ini pengalaman saya di bidang keuangan. Saya konsultan keuangan, terutama untuk neurobehavior, kemudian financial strategi, membantu pemimpin untuk mengoptimasi penggunaan otaknya dalam pencapaian di karir, kemudian di performance, kemudian kesehatan, dan keuangan juga di masalah keluarga. Banyak ya? Oke, tapi siapa saya itu tidak penting. Yang lebih penting adalah apakah kamu dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan apakah kamu bisa menggunakan apa yang kamu punya menjadi optimal. Agenda kita di program ini yaitu rahasia pertahanan keuangan. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah kita menjawab satu pertanyaan yang paling penting sebenarnya, adalah kenapa bisa miskin? Kenapa orang yang miskin itu bisa semakin miskin, dan kenapa orang yang kaya atau yang kelas menengah itu bisa jadi miskin? Nah, kita satu pertanyaan yang sangat penting dan harus dijawab di awal-awal gitu ya. Setelah itu kita akan mencari tahu strategi pertahanan keuangan yang efektif dan efisien. Ya, bagaimana kita praktek ya, bukan banyak teori, membangun pertahanan keuangan yang kokoh. Bukan dari teori, bukan dari luar negeri, tapi dari warisan leluhur kita sendiri, dari bangsa Indonesia sendiri, bagaimana strategi yang sederhana tapi efektif dan efisien untuk membangun satu pertahanan keuangan yang kuat dan kokoh gitu ya. Kita tidak akan terlalu banyak teori, kita akan banyak praktek, maka konsepnya akan dibuat sesederhana mungkin, tidak terlalu menggunakan istilah-istilah keuangan yang akhirnya malah nggak kepake gitu ya, karena teori-teori doang. Jadi lebih baik kita pakai teori yang simple, bukan teori ya, maksudnya konsep yang sederhana, yang simple tapi kepake dan bermanfaat, mudah dilakukan dan menyenangkan. Nah, banyak orang itu ya tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi kita di awal-awal kita harus bahas ini ya, mengenal diri sendiri. Bagaimana satu hal kecil itu menentukan perbedaan yang sangat besar ya. Nah, karena kita selalu menganggap semua orang itu sama. Ternyata apakah semua orang itu sama? Nah, kita harus mengetahui jalur alami kita untuk keuangan gitu ya. Kenapa banyak orang yang membuat rencana akhirnya tidak dilakukan? Kenapa banyak orang yang melakukan tapi akhirnya tidak selesai? Itu karena kebanyakan tidak kenal dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, setelah kita kenal diri sendiri, kita akan masuk ke target keuangan ya. Ada 5 level pertahanan dan 3 level pertumbuhan dalam keuangan pribadi. Kita akan mencoba untuk mencapai satu demi satu target-target ini, dan kita akan membuat ini sesimpel mungkin, mudah mungkin untuk bisa kita capai ya. Kenapa banyak orang buat target akhirnya lupa atau bahkan tidak pernah diingat-ingat lagi gitu, atau malah takut gitu melihat targetnya sendiri. Itu karena dibuat targetnya itu terlalu rumit dan tidak mudah dicapai. Nah, kita akan membuat target-target yang semua orang bisa mencapainya, dan kita akan coba cek kita sudah masuk di level pertahanan yang mana atau di level pertumbuhan yang mana. Nanti kita akan sesuaikan strategi kita gitu ya. Nah, setelah kita punya target keuangan, langsung kita ke strategi pertahanan keuangan yang
utama itu hanya ada 3, yaitu pertama yang disimpan. Ya, simpan ini menjawab satu pertanyaan yang penting ya. Kenapa banyak orang yang tidak bisa nyimpan uang gitu ya? Bukan hanya berapa banyak yang bisa dihasilkan sebenarnya, tapi berapa banyak yang bisa disimpan. Itu satu konsep yang sangat penting. Nah, setelah kita simpan, kita langsung ke strategi berikutnya. Satu konsep yang penting adalah segalanya bisa terjadi. Berapapun yang kita simpan bisa habis dalam semalam. Jadi persiapan yang terbaik adalah selalu siap untuk yang terburuk. Tapi bagaimana cara kita melindungi? Nah, ini akan kita bahas lebih lengkap di pembahasan melindungi. Lalu tanam ya, bagaimana kita belajar dari leluhur, gimana caranya memberi pada diri kita sendiri ya, dan anak cucu di masa depan. Nah, setelah kita simpan, kita lindungi, dan kita tanam. Nanti tentu kita harus alokasi ya, mempersiapkan masa depan untuk hari akhir, hari tua, pendidikan anak, dan segala macam kebutuhan kita di masa depan. Kemudian setelah kita alokasi, kita evaluasi. Karena yang tidak dikelola akan binasa, yang tidak diperhatikan akan berantakan. Itu sudah hukum alam seperti itu ya. Terakhir kita akan ada pembahasan bonus, yaitu bagaimana gaya hidup modern dan bagaimana mengenali penipuan supaya kita tidak jadi korban penipuan. Karena percuma kita bahas begitu panjang rahasia pertahanan keuangan tapi kita ditipu orang gitu ya. Atau karena gaya hidup kita sendiri yang membuat pertahanan kita mudah hancur gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih banyak praktek. Jadi kita mulai dari sekarang.